Perkenalkan, aku Oktavila Zahra, NIM 230 201 191 342 dari Teknologi Pangan kelas A. Di sini akan menjelaskan tentang pengujian sensoris uji ranking. Menurut Wijaya et al. Tahun 2019, uji ranking merupakan uji sensoris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan masing-masing produk dan menentukan daya terima terhadap suatu produk olahan pangan berdasarkan parameter tertentu. Pada pengujian ranking, produk-produk yang diuji akan diurutkan dari intensitas atau kandungan yang paling tinggi pada urutan pertama dan intensitas atau kandungan yang paling rendah pada urutan kelima. Menurut Anggraini et al. Tahun 2017, parameter umum yang digunakan pada uji ranking adalah parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur, di mana penilaiannya ditandai dengan pemberian angka Romawi 1 untuk intensitas paling tinggi dan angka Romawi 5 untuk intensitas paling rendah atau tidak sama sekali. Jadi, misal pada parameter rasa manis, Romawi 1 menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki rasa yang paling manis di antara produk yang lain, sedangkan untuk Romawi 5 menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki rasa yang paling tidak manis daripada produk-produk yang lain. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan uji ranking pada produk susu coklat. Uji ranking diawali dengan menyiapkan sampel susu coklat dari beberapa merek. Yang pertama ada merek Real Good, Milk & Co, Ultramilk, Frisian Flag, dan Indomilk coklat. Sebelum diberikan kepada panelis, masing-masing sampel susu coklat berbeda merek dimasukkan ke dalam cup kecil dengan ukuran tertentu. Selanjutnya diberikan kode 3 angka acak untuk menyembunyikan merek sampel sehingga tidak akan mempengaruhi penilaian panelis terhadap sampel. Sampel yang pertama diuji adalah sampel dengan kode 967. Parameter yang diuji adalah parameter aroma, rasa coklat, kemanisan, kekentalan saat berada di mulut, dan warna susu coklat. Saat akan menguji ke sampel selanjutnya, panelis harus meminum air putih terlebih dahulu untuk menetralisir rasa yang ada pada sampel sebelumnya. Sampel yang kedua adalah sampel dengan kode 812. Sampel yang ketiga adalah sampel dengan kode 679. Selanjutnya, sampel keempat adalah sampel dengan kode 195. Sampel kelima adalah sampel dengan kode 721. Parameter yang diujikan pada masing-masing sampel tetap sama, yaitu menguji aroma dari susu coklat, rasa coklat yang dihasilkan, tingkat kemanisan, kemudian kekentalan saat berada di mulut, dan kepekatan warna dari susu coklat. Berikut ini merupakan bentuk dari formulir uji ranking. Formulir uji ranking berisi tanggal pelaksanaan pengujian, kemudian nama panelis, produk yang diujikan, dan instruksi. Selain itu juga terdapat tabel pengujian untuk masing-masing parameter, di antaranya parameter tingkat kemanisan, parameter rasa coklat, parameter aroma susu, parameter kekentalan, dan parameter warna coklat. Pada masing-masing tabel telah terdapat urutan ranking yang dapat diberikan kepada produk susu coklat yang telah diuji.
Ranking ini terdiri dari ranking 1 hingga ranking 5. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil ranking untuk masing-masing produk. Hasil ranking ini ditentukan berdasarkan tiap-tiap parameter. Yang pertama ada parameter kemanisan. Parameter kemanisan diurutkan berdasarkan produk susu coklat yang memiliki rasa manis yang paling tinggi. Untuk ranking pertama ada Ultramilk, ranking kedua Frisian Flag, ranking ketiga Denkau, ranking keempat Real Good, dan ranking kelima Indomilk. Selanjutnya, untuk parameter rasa coklat, ranking diberikan berdasarkan rasa coklat yang tepat, manis yang tidak berlebihan. Untuk ranking pertama ada susu Ultramilk, untuk ranking kedua ada susu Indomilk, ranking ketiga Frisian Flag, ranking keempat Denkau, dan ranking kelima susu Real Good. Untuk parameter selanjutnya adalah aroma. Untuk ranking aroma berdasarkan pada aroma coklat yang paling harum dan manis. Ranking pertama ada Frisian Flag, ranking kedua Ultramilk, ranking ketiga Indomilk, ranking keempat Real Good, dan ranking kelima Denkau. Untuk parameter kekentalan diurutkan berdasarkan tekstur atau kekentalan susu pada saat berada di mulut. Untuk ranking pertama ada Frisian Flag, ranking kedua Real Good, ranking ketiga Indomilk, ranking keempat Denkau, dan ranking kelima adalah Ultramilk. Untuk parameter warna, ranking didasarkan pada warna yang paling coklat atau berwarna coklat pekat. Untuk yang memperoleh ranking pertama adalah susu Indomilk, yang kedua Real Good, yang ketiga Frisian Flag, keempat Ultramilk, dan yang kelima adalah Denkau. Menurut Akbar et al. Tahun 2019, ranking yang paling tinggi dianggap sebagai formula terpilih. Karena nilai ranking yang semakin kecil dalam pengujian ini ranking 1, menunjukkan bahwa produk semakin diminati dan dianggap memiliki nilai tingkat kesukaan terhadap organoleptik yang tinggi. Warna coklat pada produk susu coklat muncul karena adanya campuran pasta coklat yang diberikan, di mana semakin banyak penambahan pasta coklat, maka akan semakin pekat warna susu coklat yang dihasilkan. Menurut Sari et al. Tahun 2013, penambahan pasta coklat pada saat proses homogenisasi akan menghasilkan warna coklat pada hasil produk olahan susu. Rasa khas coklat pada produk susu terbentuk karena adanya tambahan coklat dan gula. Menurut Marpaung dan Putri tahun 2019, rasa coklat terbentuk selama proses fermentasi biji kakao selama kurang lebih 5-8 hari, yang akan mempengaruhi cita rasa warna coklat, mengurangi rasa pahit dan asam, dan meningkatkan aroma pada coklat. Perbedaan tingkat kemanisan pada susu coklat dikarenakan adanya perbedaan jumlah tambahan gula dan komposisi coklat yang ditambahkan pada masing-masing produk. Perbedaan tingkat rasa manis pada masing-masing susu coklat dipengaruhi oleh jumlah tambahan gula dan coklat yang diberikan. Menurut Zelizar et al. Tahun 2016, penambahan gula pada produk olahan pangan bertujuan untuk memberikan rasa manis, membentuk tekstur lembut karena daya larut yang tinggi, membantu mengikat air bahan, dan menurunkan aktivitas air pada produk. Aroma pada produk susu coklat kurang lebih hampir sama untuk setiap sampel yang diberikan, yaitu sama-sama memiliki aroma manis khas coklat dan terdapat sedikit aroma khas susu. Menurut Marpaung dan Putri tahun 2019, lama proses fermentasi biji kakao akan mempengaruhi aroma coklat yang terbentuk. Tekstur susu coklat di mulut lebih kental daripada tekstur susu plain, karena jumlah tambahan gula dan coklat akan meningkatkan total padatan, sehingga tekstur dari susu coklat akan menjadi lebih kental. Menurut Kurniati dan Estiasih tahun 2015, peningkatan viskositas suatu larutan akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya jumlah komponen padatan terlarut. Padatan terlarut umumnya terdiri dari sukrosa, gula pereduksi, protein, asam organik, dan bahan tambahan lain. Dalam uji ranking, keberhasilannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Amir tahun 2018, jenis panelis yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kesulitan uji dan jenis produk yang diujikan. Karena masing-masing jenis panelis memiliki tingkat kepekaan sensoris yang berbeda-beda, di mana tingkat kepekaan ini akan berpengaruh ke penilaian yang akan sesuai harapan atau tidak. Selain itu, tingkat efektif dan efisien dalam proses pengujian uji ranking juga bergantung pada jenis panelis yang ditetapkan.
Sedangkan menurut Ruswindi et al. Tahun 2020, faktor yang mempengaruhi daya terima konsumen terhadap suatu produk olahan adalah karakteristik organoleptik dan cita rasa yang dimiliki oleh produk tersebut. Pada penelitian uji ranking, panelis diharuskan untuk mencicipi produk dengan terus diselingi dengan meminum air putih. Nah, menurut Umar et al. Tahun 2019, hal ini bertujuan untuk menetralkan lidah terlebih dahulu yang berfungsi sebagai alat indera sebelum mencoba sampel yang lain, sehingga dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan tidak terganggu dengan karakteristik dari produk yang dicoba sebelumnya. Sebelum sampel diberikan kepada panelis, masing-masing sampel harus diberi kode menggunakan 3 angka acak. Menurut Fadila dan Sari tahun 2021, hal ini bertujuan supaya panelis tidak memiliki penafsiran tertentu terhadap produk-produk tertentu dan nantinya penafsiran tersebut dapat mempengaruhi kesalahan pengujian. Selain itu, dalam proses pengujian ranking harus dilakukan secara bersamaan dan langsung dalam satu waktu, dengan tujuan untuk menjaga keseragaman dan kestabilan karakteristik produk yang diujikan. Menurut Novita et al. Tahun 2017, kesalahan yang dapat terjadi dalam proses pengujian sensoris dengan uji ranking antara lain adalah penurunan kepekaan indera panelis karena kondisi fisik atau mental yang menurun. Kemudian, kesalahan komunikasi antar panelis. Selanjutnya, kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan analisis karena kemampuan panelis yang tidak dapat menganalisis organoleptik produk secara tepat. Saran untuk uji ranking antara lain waktu pengujian dilakukan secara sekaligus atau bersamaan. Kemudian ruang pengujian harus kondusif dan nyaman, agar tidak mempengaruhi kenyamanan dan tidak mempengaruhi penilaian dari panelis. Kemudian masing-masing panelis diberi ruang terpisah saat mencicipi produk sehingga tidak akan saling mengganggu. Setelah itu panelis yang dipilih harus dalam keadaan yang sehat. Kemudian untuk saran yang terakhir adalah memberikan penjelasan yang jelas dan tepat tentang prosedur uji ranking yang dilakukan. Berdasarkan percobaan uji ranking yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing produk susu coklat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk produk Ultramilk memiliki tingkat kemanisan dan rasa coklat yang tertinggi dan paling diminati dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Sedangkan untuk produk Frisian Flag memiliki tingkat aroma dan kekentalan yang paling tinggi dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian untuk produk Indomilk memiliki tingkat warna yang paling pekat dan paling disukai dibandingkan dengan produk yang lain. Sekian penjelasan saya mengenai pengujian sensoris dengan uji ranking. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.